Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam PAS Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang yang punya akal sehat. Kita mencoba terakhir ini adalah tentang penundaan pemilu. Dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Partai Prima. Putusan yang bernomor 757 PDT G/2022/PN Jakarta Pusat. Padahal sama-sama tahu ini sangat bertentangan dengan pasal 22F UUD 45 yang mengharuskan pelaksanaan pemilu digelar 5 tahun sekali. Tentunya ini hal yang aneh karena sudah jelas kalau partai politik untuk menjadi partai politik peserta pemilu, ketika ada sengketa atau gugatan hukum, sudah jelas aturannya adalah Bawaslu, kalau gagal dia bisa ke Petun, kalau sudah ada keputusan dari KPU dan DKPP. Dan kalau memungkinkan ya pasti MK. Bukan ranah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau MA pun. Karena itu kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang. Pertanyaannya, apa kepentingan Partai Prima? Apa kepentingan demokrasi? Dan juga apa kepentingan buat pemerintah yang selalu mengharapkan 3 periode. Tentunya ini pasti nyasar di 3 periode, suka atau tidak suka, karena berapa kali MK itu sudah mengatakan tidak bisa mengatur 3 periode ataupun berubah menjadi seorang presiden menjadi wakil presiden. Itu final betulnya. Tentunya beberapa langkah ini dilakukan sangat mencederai demokrasi. Dan harusnya pengadilan yang menyidangkan harus ditindaklanjuti oleh KY untuk mengetahui apa sampai keberanian daripada hakim memutuskan untuk menunda pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Artinya apakah produk hukum harus ditaati sementara demokrasi tidak bisa ditunda. Ini dua sisi mata yang harus kita lihat secara jernih, dan ini sangat mencederai daripada demokrasi Indonesia sudah diakui oleh dunia, baik secara sistem, tahapan atau mekanisme pun sudah sangat diakui oleh dunia. Kalau kita lihat Hakim Oyong sebagai hakim ketua, Haji Bakri Domingo Silaban sebagai hakim anggota, menurut saya terlalu berani. Dan harusnya ini hakim tidak memahami daripada makna demokrasi, makna pemilu atau tahapan pemilu, dan itu sudah disepakati oleh partai politik sesuai tahapan yang sudah dijadwalkan dan diketahui masyarakat umum, baik dari sisi penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, maupun partai politik yang sudah bergerak ke partai politik peserta pemilu dan terjadwal sesuai tahapannya, dan itu akan jadi 14 Februari 2024. Biarpun masih ada ruang untuk Pengadilan Tinggi untuk bisa banding, bisa sampai MA, tapi saya rasa abaikanlah hukum ini karena penundaan adalah sesuatu yang nggak menarik dalam demokrasi. Karena jadwal sudah dibikin dan semua partai politik sudah tahu dan mentaati dari aturan yang sudah dibikin. Tentunya pro dan kontra ini harus diakhiri dengan konsisten ya KPU selaku penyelenggara untuk menjadwalkan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Dan terakhir kita lihat sama-sama ada kesepakatan antara KPU, Komisi 2 yang ada di DPR, Bawaslu dan
DKPP ataupun Depdagri sebagai pembina daripada daerah maupun mitra daripada KPU maupun Bawaslu. Nah, sekarang pertanyaannya, pemerintah juga akan menjadi sorotan, biarpun dari awal Menko Polhukam dari hal ini Mahfud MD sudah menyatakan secara tegas bahwa ini adalah sebuah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan beliau juga menyampaikan untuk on the track dalam tahapan yang sudah disepakati. Dan itu akan diselesaikan dengan baik oleh KPU. Sekarang tinggal apakah pemerintah konsisten dalam sisi pembiayaan, karena anggarannya masih besar, artinya tidak menghambat secara anggaran, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penyelenggaraan oleh KPU maupun Bawaslu sebagai pengawas. Karena dalam bahasa KPU sudah jelas tidak ada penundaan. Ya, hanya ada misalnya terjadi sesuatu daerah misalnya bencana atau apapun itu dibatasi oleh daerah itu, tidak secara keseluruhan. Artinya tahapan harus sama-sama disepakati dan itu sudah dipastikan tahapan sudah dilakukan, jangan menunda. Menunda itu akan beresiko yang cukup banyak, terutama dari sisi demokrasi, dan itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Artinya nggak usahlah bermain di penundaan, walaupun kita sangat negara hukum, taat hukum, tapi untuk kali ini antara kepentingan hukum dan kepentingan demokrasi, tentunya semua masyarakat mengharapkan demokrasi lebih dulu, karena itu sudah amanat undang-undang. Artinya kalau pengadilan atau hakim memahami tentang tahapan atau dinamika atau kapasitas ataupun ranah hukum yang harus dilalui partai politik, tentunya ini menjadi permasalahan dalam sisi hukum, terutama dari sisi pelaksanaan hukum atau hakim yang mengadili itu memahami tidak dengan konstitusi atau bangunan konstitusi atau tahapan yang sudah disepakati bersama, baik oleh demokrasi itu sendiri, penyelenggara itu sendiri, partai politik, dan tentunya pengurus ataupun di daerah KPU segala macam sudah merebut, baik di tingkat KPUD, BPK, BPS, sampai kepada persiapan di panitianya dalam hal ini Pantali untuk memastikan pemilih atau daftar pemilih sementara menuju daftar pemilih tetap. Caleg pun sudah juga bergerak untuk persiapan diri dari daftar calon sementara menuju daftar calon tetap. Biarpun masih gonjang-gonjing di masalah tertutup atau terbuka. Kalau tertutup yang pasti di luar partai besar akan menimbulkan masalah karena dianggap menjadi seorang dewan bukan suatu kepastian karena semuanya mengikuti daripada petunjuk atau arahan atau penentuannya ada di partai politik. Kalau terbuka, pasti dinamikanya pasti terjadi semua partai politik. Dia tinggal menghitung kekuatan pribadi atau kekuatan partai politik di konstituen atau pemilih. Tapi menurut saya, kembali lagi, penundaan ini adalah mematikan demokrasi itu sendiri. Bukan hukum menjadi segalanya, tapi demokrasi adalah amanah konstitusi yang harus ditaati semua penyelenggara negara, termasuk dalam hal ini adalah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semoga ini menjadi pencerahan, lanjutkan demokrasi, tegas KPU harus tegas, Bawaslu harus tegas, Komisi 2 harus tegas, dan Menko Polhukam sebagai pembina atau mengatur dinamika politik di Indonesia harus
tetap konsisten untuk menjaga demokrasi itu sendiri. Mari kita tegakkan demokrasi sesuai dengan amanat undang-undang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas forum akal sehat, forumnya orang-orang punya akal sehat.